Burger nggak tumbuh di Papua, tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. bener aja. Burger bahkan sudah sampai di sebuah pulau terpencil di Raja Ampat, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Cendrawasih. Aksi kita datang ke Pulau Biryei, menginap di homestay, merakyat tapi dengan view bintang 5. Sekaligus nyobain kuliner rakyat Papua yang kamu nggak bakal lihat di menu hotel berbintang-bintang. Bukan pizza, tapi papeda. Bukan nasgor, tapi sayur kelor. Bukan dimsum, tapi ikan kuah asam. Inilah menu bergizi ala Papua. Super real food yang asli, real, no fake, tumbuh di bumi Indonesia Timur. Cermin kekayaan alam Papua dan Raja Ampat. Maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau burger yang ini, tenang. Isinya bukan benda tipis berwarna pink itu. Melainkan ikan cakalang yang berlimpah di Laut Papua. Kalau ada orang yang nanya, ada hotel nggak sih di Raja Ampat? Jawabannya ada. Tapi ini yang menarik dari hotelnya. Semua penginapan yang ada di Raja Ampat tidak terbuat dari beton selayaknya hotel di perkotaan, tapi dibangun dengan kearifan lokal menggunakan bahan-bahan alami yang tujuannya untuk melindungi alamnya dari paparan benda-benda yang bisa merusak. Untuk pengelolaan, semua homestay di Raja Ampat rata-rata dikelola dan dimiliki warlock. Kalau hotel biasanya cuma nawarin paket breakfast alias sarapan doang, homestay ini menyediakan makanan 3 kali sehari yang justru jadi kesempatan buat kita cobain pangan lokal khas Raja Ampat dan Papua. Lagian, udah jauh-jauh ke sini, masa makannya mie ayam atau spaghetti atau burger, ya nggak? Ada satu cerita yang bikin saya merasa, gimana ya, antara sedih tapi terharu juga. Jadi, masyarakat adat di sini suka merasa kurang percaya diri dan malu ketika menyajikan menu-menu lokal tadi untuk para tamu homestay-nya. Mereka khawatir masakan lokal mereka nggak klop dengan lidah orang-orang kota kayak kita. Bahkan, mereka takut kalau para tamu nantinya bisa sakit karena tidak cocok dengan makanannya. Segitu pedulinya loh mereka dengan para tamu. Padahal, kalau dipikir-pikir, orang Jepang aja pede dengan sushi mereka. Orang Italia juga pede dengan gelato mereka. Orang Minang pun pede dengan rendang mereka. Onde mande. Aksi kita pun berkesempatan menginap di homestay masyarakat adat di Pulau Biryei di wilayah Batanta, Raja Ampat, dan mencoba langsung makanan lokal racikan mama-mama di sana. Nih, salah satu bintang tamunya, papeda. Bule juga kah? Iya, Oh ya, suka mereka? suka. Suka mereka? Nah, yang disajikan juga di sini adalah pangan-pangan lokal yang jadi kebanggaan yang tersedia juga di alam ini. Langsung bisa makan kan? Oh, tidak bisa? Tidak bisa. Pakai sendok. Tidak bisa. Hihihi, asiknya bisa sarapan with a view secantik ini sambil ditemenin pengusaha homestay-nya yang juga masih muda, juga ditemenin papeda, ikan kuah kuning, keladi bakar, sinole, last but not least, sayur kelor. Oke, udah. Makan sekarang. Kalau ini apa kakak Elmus? Sinole? Ya, Sinole. tidak dikasih tepung. Dikasih tepung ya? Iya, ini murni sagu. Murni sagu? Iya. Pakai nasi nggak makannya atau? Tidak, dia sendiri. Oh, dia sendiri. Iya. Bentar, pause dulu. Nah, ini contoh yang tumbuh di bumi Indonesia, sagu. Tapi sempat juga dengar cerita Kak Elmus, katanya masyarakat lokal di Raja Ampat ini dulu suka tidak pede untuk memberikan makan atau pangan-pangan lokal buat para tamu yang ada di sini. Itu benarkah atau gimana? Lebih mengantisipasi jangan sampai resiko. Artinya jangan sampai kayak makan kemudian mungkin sakit kan. Jadi kita lebih memastikan untuk tidak boleh makan. Akhirnya beranilah untuk tetap menawarkan makanan lokal ini Iya. kepada para Para tamu-tamu. tamu, ya. Tamu lokal dan juga tamu internasional? Iya. Oh iya? Iya. Tapi menarik ya, ternyata masyarakat adat ini sangat peduli dengan keselamatan dan kenyamanan para tamu. Iya. Mereka suka kah papeda? Iya, memang suka. Suka, Mereka ya? penasaran ini bahannya dari mana, kemudian dia punya pohon itu bentuk bagaimana. Oh. Kadang kita langsung turun lokasi untuk cek, oh ini papeda. Adakah di sini Ada di kampung. sagu di kampung? Iya, ada masyarakat yang mereka bikin kebun, kemudian ada yang kayak di homestay juga punya kebun pribadi, sehingga kayak homestay itu kalau dia kurang kita bisa beli ke masyarakat lokal sendiri. Berarti ini mah dari masyarakat lokal untuk masyarakat Iya. lokal ya? Ah, keren. Dari dan untuk masyarakat lokal. Itu kata kuncinya. Nggak heran,
pangan lokal mereka sendiri sudah kaya, yang jadi cerminan kekayaan alam Raja Ampat dan Papua. Terus, hari gini masih makan karton pink. Kita akan lihat keindahan alam Raja Ampat. Dapat tahu minimarket di bawah. Oke, cukup. Komedi mulu. Saatnya menyelam melihat harta karun sebenarnya. Wow. Saking fokusnya kita manusia dengan aktivitas di darat, kita sendiri kadang suka tidak menyadari betapa sibuknya juga kehidupan di bawah laut. Ada ikan-ikan kecil sampai besar, terumbu karang berwarna-warni, penyu, bahkan hingga manta jika kamu beruntung. Layaknya bertamu ke rumah orang, kita harus ingat peribahasa untuk menjaga alam bawah laut kita. Di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pakai flash kamera menyentuh biota-biota laut, apalagi nih menginjak terumbu karang. Harga diri aja nggak bisa diinjak-injak, ya kan? Spot yang diselami aksi kita ini cuma salah satu dari 13 spot diving yang ada di Arevi. Belum lagi wilayah lainnya di Raja Ampat. Dulunya, warga-warga setempat nggak punya modal buat bangun dive center, yang bikin mereka kalah saing dengan resort-resort mahal. Tapi ceritanya udah beda sekarang nih. Turis Jerman sampai Perancis kini berbondong-bondong menginap di homestay masyarakat adat setempat, berkat dive center yang belum lama berdiri. Dive center ini pun melayani tamu homestay kawan kakak Elmus lainnya, karena belum semua homestay punya fasilitas ini. Dan memang dari setelah ada dive center, memang sedikit ada peningkatan dari kami punya usaha. Dengan adanya dive center, ya teman-teman yang punya homestay ini sedikit meningkat. Raja Ampat memang terpukul karena pandemi. Hampir 75% homestay masyarakat asli pun tak lagi berjalan pasca Covid. Padahal pariwisata sempat masif-masifnya sebelum wabah. Ya kita bisa bilang hampir sekitar 80% homestay di Batanta kita support dengan Ecofund. Kalau teman-teman kemarin ke Arevi pasti melihat bagaimana pertumbuhan itu sudah mulai jalan. Bagaimana satu homestay dia bisa menyerap hasil pertanian, hasil perikanan gitu. Itu yang kita sebut multiplier efeknya itu terjadi di sana. Ketika itu terjadi maka adanya pemulihan ekonomi. Sekarang balik lagi ke burger. Dengan begitu kayanya alam hutan, laut, dan pantai mereka, apa betul ya mereka merasa minder dengan kita orang kota? Kita punya satu kegelisahan bahwa teman-teman yang di homestay itu punya rasa tidak percaya diri untuk menghadirkan pangan lokal di atas meja makan mereka yang harus dihidangkan ke tamu. Setiap ketika kita tanya, mereka selalu punya definisi sendiri. Itu adalah definisi makanan kampung, sedangkan kalau tamu dari kota, dia harus dikasihkan makanan kota, gitu. Padahal sebenarnya kekayaan terkait dengan pangan lokal mereka itu tersebar di sekitar homestay mereka. Pada akhirnya itu tidak tersajikan. Temuan Ekonusa juga selaras dengan Dinas Pariwisata setempat. Masyarakat adat pemilik homestay pun dilatih, tak cuma soal platingnya biar estetik, tapi juga biar bergizi. Lewat pelatihan dan pembuatan buku menu, masyarakat adat pun jadi punya panduan. Jadi kita membuat mereka merasa bahwa pisang ataupun keladi ataupun betatas yang di pinggir rumah tuh bisa tersaji secara mewah seperti ini dan tidak perlu malu gitu. Dan senjata akhirnya adalah masyarakat harus memiliki rasa berdaya dan mereka harus juga mendapatkan manfaat dari hutan yang mereka jaga, dari laut yang mereka jaga. Ketika dua hal tersebut tidak punya nilai ekonomi, akan sangat rentan sekali untuk adanya pengalihan lahan. Ya mereka harus mencari alternatif pendapatan yang lain, entah itu dijual ke perusahaan dan lain sebagainya. Kita ulangi lagi, dengan sebegitu kayanya alam hutan, laut, dan pantai mereka, apa betul ya mereka merasa minder dengan kita orang kota? Atau justru kita yang harusnya minder dengan mereka, yang sudah hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak alam?